Orang yang seperti ini nanti di akhirat kami bangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sementara dulu di kehidupan dunia aku ini bisa melihat, ya Allah. Melihat dengan jelas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Begitulah dulu kata Allah, datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan dari kami. Jangan judi, jangan mabuk, jangan korupsi, jangan mencuri dan lain sebagainya, jangan menipu, tapi engkau tidak memperindah peringatan-peringatan yang datang dari kami. Engkau lupa dengan peringatan itu, maka begitu juga hari ini engkau dilupakan. Engkau tidak dianggap, engkau terusir dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى. الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tabungan untuk kehidupan akhirat kita. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini melanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang petikan hikmah, kumpulan hikmah-hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hikam. Yang mana pada siang hari ini masuk kepada pasal yang kelima atau hikmah yang kelima dari kitab beliau. Yang ini pesan tentang ciri-ciri atau tanda daripada butanya mata hati seseorang. Yang mana kita punya basar, penglihatan mata kita ini melihat sesuatu yang zahir, melihat sesuatu yang nampak. Akan tetapi ada juga yang disebut dengan basirah. Yang ini tidak hanya melihat sesuatu dari sisi wujud, dari sisi fisiknya, tapi melihat apa yang ada di balik sesuatu yang zahir, yang nampak itu. Atau yang biasa kita sebut dengan mata batin. Tapi ini bukan kebatinan. Ada pula ilmu kebatinan. Ustaz membahas tentang kebatinan ini. Siapa tahu buka pula kajian di rumah. Jadi ini mata batin. Ini melihat sesuatu tidak hanya pada sisi zahir apa yang tampak saja. Nah, maka ini sesuatu yang penting. Kalau kita hanya melihat kehidupan dunia ini dengan mata kepala saja, ya maka kita akan banyak tersesat ataupun banyak kehilangan hal-hal yang lebih daripada hanya penglihatan mata kepala kita ini. Bahkan Yahya bin Mu'adz beliau menyatakan berjalan di kehidupan dunia ini bisa dengan mata, tetapi berjalan untuk kehidupan akhirat itu harus dengan mata hati. Nah, ini atau yang kita sebut dengan basirah. Maka apa kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala? Kata beliau,
ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhan atau usaha kita dalam hal-hal yang sudah Allah jamin untuk kita. Maknanya yang kita usahakan, yang kita kejar, yang kita prioritaskan adalah hal-hal yang itu sebenarnya sudah Allah jamin untuk kita. Maknanya kita tidak perlu berkeluh kesah dalam hal-hal tersebut, karena itu sudah menjadi ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya yang kita sebut dengan rezeki kita. Yang mana ketika kita di alam janin atau di alam kandungan, di dalam rahim ibu kita, ketika datang malaikat meniupkan ruh di usia kurang lebih 120 hari, di 40 hari yang ketiga, maka datang malaikat meniupkan ruh, maka ditetapkanlah 4 hal, dan di antaranya adalah an rizkihi, tentang rezeki atau harta kita. Yang mana banyak manusia dalam kehidupan dunia ini karena kesibukannya mencari harta, lupa dia untuk memanfaatkan juga waktu yang dimilikinya untuk bekal kehidupan akhiratnya. Nah, kita orang-orang yang beribadah, suatu kelebihan bagi kita, kalau kita mencari nafkah, mencari rezeki, keluar dari rumah dengan niat untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, maka itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita perhatikan, perlu kita tanamkan dalam diri kita. Keluar kita dari rumah di pagi-pagi harinya itu niatkan untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, maka insya Allah keluarnya kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang lepas dia dari kehidupan akhirat, atau maknanya yang hanya dipikirkannya, yang hanya menjadi prioritasnya adalah mencari keuntungan duniawi saja. Maka orang yang seperti ini kemudian diikuti dengan sifat atau ciri yang kedua, taksir fima tuliba minka. Dia akhirnya karena sibuk dengan harta, sibuk dengan bisnisnya, sehingga sedikit waktu yang dipakainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan yang wajib saja diabaikan, dilalaikan oleh dia. Maka dua sifat ini, dua ciri ini kalau ada pada diri seseorang, maka menjadi tanda, dalilun ala intimasil basirati minka, bahwa itu suatu ciri tanda hilangnya, ya, butanya mata hati seseorang, yang kita sebut tadi dengan basirah. Maka orang-orang yang seperti ini pasti yang dicarinya hanya manfaat yang nampak saja. Maka dia kurang keyakinannya, atau bahkan ragu dengan hal-hal yang tidak nampak atau tidak ada wujud nyatanya. Atau bahasa kita, dia tidak berusaha untuk mengejar akhiratnya, karena akhirat ini sesuatu yang tidak tampak oleh kita. Misalnya saja, begitu banyak sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, keutamaan salat berjamaah, keutamaan berdiri di shaf pertama, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah yang paling pertama. Sehingga Nabi mengatakan, kalaulah kalian tahu apa yang ada keutamaan di shaf pertama itu, maka kalian akan berusaha mengejarnya, walaupun harus datang dengan cara merangkak. Tapi buktinya tidak banyak di antara kita yang mengejar untuk berdiri di shaf pertama. Nah, beda kasus, beda kisah kalau misalnya di shaf pertama itu kita letak masing-masing uang 1 juta. Nah, kira-kira bagaimana? Tidak perlu diragukan lagi, pasti sesak musola kita ini atau masjid-masjid yang ada di luar sana berebut orang untuk mendapatkan shaf pertama. Kenapa? Karena banyak orang yang seperti itu, hanya melihat sesuatu apa yang tampak dengan mata kepala dia, tetapi kurang keyakinan kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh
mata kepala dia. Inilah disebut dengan al-basirah, pandangan mata batin kita. Maka kita orang-orang yang beriman harus memiliki hal ini dan harus meyakininya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lalai dari peringatan-peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah memberikan peringatan kepada kita, tapi kalau buta mata hati kita, tidak menganggap itu sebagai sebuah peringatan, menganggap dia hanya bencana alam biasa, hanya kemudian ya sunnatullah ataupun peredaran bumi, galaksi dan lain sebagainya. Contohnya misalnya terjadi gerhana, kita menganggap hal-hal biasa bahkan dijadikan sebagai tontonan. Padahal bagaimana Rasulullah ketika melihat terjadinya gerhana? Beliau dengan ketakutan berlari. Dikatakan saking kencangnya larinya Rasulullah SAW jatuh ridak selendang beliau. Lalu menyeru, as-salah, as-salah, as-salah. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi. Maka inilah orang-orang yang punya basirah, penglihatan. Maka siapa yang abai, tidak memperdulikan, memperhatikan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita. Termasuklah kemarin beberapa tahun kita diuji dengan rasa takut adanya virus COVID, adanya virus corona. Maka tentu itu harusnya menyadarkan kita akan lemahnya diri kita ini, akan bergantungnya kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka orang yang abai terhadap peringatan Allah, hidupnya di dunia ini akan sempit. Walaupun dia hidup di rumah yang seluasnya seperti istana, walaupun dia duduk di mobil yang mewah, yang megah, ataupun kemudian yang luas, lapang, tapi dia tetap merasa sempit hidupnya di kehidupan dunia ini karena tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang seperti ini nanti di akhirat kami bangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sementara dulu di kehidupan dunia aku ini bisa melihat, ya Allah. Melihat dengan jelas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah dulu kata Allah, datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan dari kami. Jangan judi, jangan mabuk, jangan korupsi, jangan mencuri dan lain sebagainya, jangan menipu, tapi engkau tidak memperindah peringatan-peringatan yang datang dari kami. Engkau lupa dengan peringatan itu, maka begitu juga hari ini engkau dilupakan. Engkau tidak dianggap, engkau terusir dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu menjaga apa-apa yang kemudian menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kalau kita menjaga haknya Allah, maka insya Allah Allah juga akan menjaga kita. Kalau kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan ini, maka insya Allah Allah juga akan mengutamakan kita di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka apa-apa yang sudah Allah jamin untuk kita, tidak usah ragu. Tidak usah kemudian hal itu menjadikan kita lalai daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula berusaha kita jangan sampai mengabaikan perintah-perintah Allah terutama yang wajib, dan tentu meningkatkannya dengan memperbanyak amal-amal sunnah, karena dengan yang sunnah-sunnah inilah kita bisa mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di siang hari ini, menjadi pengingat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.